Shalom, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di bulan yang kelima di tahun 2021 ini. Sekaligus menjadi bulan yang kedua dari campaign kita Activate. Bulan lalu kita sudah membahas tentang authority in Christ. Kali ini kita akan memasuki huruf yang kedua, yaitu huruf C dari akronim Activate tadi, yaitu committed to change. Kenapa harus ada kata committed? Karena di dalam kata committed sepertinya ada unsur kesengajaan. Memang betul saudara. Karena perubahan yang disengaja itu punya dampak, punya efek yang luar biasa. Ada pelipat gandaan, ada sebuah terobosan, bahkan ada kehidupan saudara. Tentu kita semua tahu saudaraku bahwa perubahan itu bisa datang dari luar dan juga bisa datang dari dalam saudara. Saya mau tunjukin sama saudara. Di sini saya ada 2 buah telur. Telur yang pertama ini, saudaraku, ya, ini bisa saja, saudaraku, terjadi keretakan yang datang dari luar. Tapi di sisi lain juga telur bisa mengalami keretakan dari dalam. Keretakan yang datangnya dari luar, dampaknya apa, saudaraku? Mari kita lihat, saudaraku. Ketika telur ini retak dari luar, maka yang muncul adalah seperti ini. Ketika retaknya dari luar, telur itu pecah dan kemudian menjadi seperti ini. Kalau dia ketemu penggorengan, saudaraku, yang terjadi apa? Jadi telur mata sapi, jadi telur dadar, atau jadi omelet, saudaraku. Bagus nggak? Bagus. Bisa dinikmatin? Bisa. Tapi setelah dinikmati, selesai sudah. Nggak akan ada kehidupan yang berlanjut. Kematiannya dijumpai ketika telur itu dipecahkan dari luar. Selesai. Memang kelihatannya baik, tapi sementara saudaraku. Dan berakhir sudah. Berbeda halnya saudaraku, saya punya telur yang kedua sekarang. Kalau telur ini saudaraku, dia mengalami keretakan dari dalam. Maka yang terjadi apa? Tentu kita tahu, kehidupan. Benar nggak saudara? Jadi kalau yang tadi datangnya dari luar, dia cuma berakhir di penggorengan, saudaraku, dan berakhir di perut kita dan tidak ada kelanjutannya. Tapi kalau dia retaknya dari dalam, pecahnya dari dalam, berbeda, saudara. Nah, saudara dengar sesuatu, saudara? Saya mendengar kayaknya ada suara-suara kehidupan, saudaraku. Saudara mau, saudaraku, kita mengizinkan telur ini mengalami keretakan dari dalam? Dia perlu ditaruh di tempat yang tepat, perlu dierami oleh induk yang tepat di waktu yang tepat. Dan saya yakin ini rasanya waktu yang tepat, saudaraku. Saya akan izinkan telur ini berada di tempat yang tepat dan kita nantikan, saudaraku. Apakah betul muncul sebuah kehidupan. Wah, luar biasa, saudara. Wah, haleluya. Telur yang retaknya dari dalam. Muncul sebuah kehidupan, saudaraku. Ini dia, saudaraku, yang saya maksudkan perubahan dari dalam. Judul khotbah saya hari ini, Renewed from the Inside. Dibaharui dari dalam, mengalami perubahan dari dalam. Kenapa, saudaraku? Karena perubahan yang datang dari dalam menghasilkan kehidupan. Saudara, kalau ayam ini, saudaraku, kita biarkan terus bertumbuh menjadi dewasa. Dia nanti akan menghasilkan telur lagi. Dan telurnya akan menghasilkan kehidupan lagi. Dan kehidupan lagi. Dan kehidupan lagi. Artinya apa? Retak yang datangnya dari dalam menghasilkan kehidupan terus menerus. Saudara, ini kunci penting. Perubahan harus dimulai dari dalam. Perubahan yang datangnya dari luar bisa saja sifatnya sementara. Cuma berakhir di penggorengan. Dan setelah itu selesai. Tapi perubahan yang datang dari dalam, dia akan menghasilkan sebuah kehidupan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu membahas tentang change di dalam Activate, saudaraku? Saudara, tentu kita tahu, kita membahas Activate tujuannya supaya kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudaraku. Nah, apa yang membuat jiwa-jiwa tertarik untuk datang kepada Yesus, saudaraku?
Saya yakin saudaraku yang membuat jiwa-jiwa itu tertarik karena memang ada daya tariknya yang mereka lihat saudaraku. Nah mereka lihat dari mana? Mereka mesti lihat dari hidup kita, dari hidup saudara dan saya. Nah sayangnya begini saudaraku, kita gak pernah sadarin itu saudara. Paulus ya menegur jemaat di Galatia yang dia katakan begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan dan sudah dilukiskan dengan terang di depanmu katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata dilukiskan di dalam Galatia 3 tadi. Paulus ingin supaya hidup kita adalah hidup yang menggambarkan sebuah lukisan tentang Yesus. Jadi saudaraku, kenapa kita perlu membahas change di dalam Activate? Karena kita perlu gambar Yesus, kita perlu dalam diri kita menampilkan gambar Yesus. Keserupaan dengan Yesus itulah yang membuat dunia ini jadi tertarik, saudaraku. Jujur aja sih saudara, saya mau bilang begini. Hidup kita tanpa Yesus biasa aja. Yang membuat hidup kita luar biasa karena memang ada Yesus di dalamnya, saudaraku. Jadi kita perlu membahas change di dalam Activate ini, saudara. Kita perlu mengalami perubahan ke arah keserupaan dengan Yesus. Saudara, kalau kita bahas tentang perubahan, paling baik kita melihat dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita lihat firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam versi bahasa Inggrisnya NIV ditulis begini. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dia menggunakan kata transform, bukan change saudaraku. Nah ini menarik saudaraku, kenapa kata berubah digunakan kata transform? Lalu apa bedanya antara change dengan transform dong kalau kayak begitu? Kenapa kok menggunakan kata ini saudaraku? Saya mau tunjukin sama saudara begini, perhatikan saudara. Saya sedang memegang sebuah kertas A4 dalam posisi tegak berdiri saudaraku. Atau istilahnya portrait. Kalau change saudaraku, dibuat begini pun ini sudah dikatakan change. Dari posisi tegak menjadi posisi tidur. Dari posisi portrait menjadi posisi landscape, saudaraku. Ini sudah change. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah transform. Transform artinya being new form. Ada bentuk yang baru, saudaraku. Nah ini dia. Kita seringkali berpikir, oh kita begini saja sudah cukup. Tidak, firman Tuhan katakan, be transformed by renewing your mind. Nih, jadi berubah, bentuknya diubah, saudaraku. Ya, seperti ini. Atau saya menyebutkannya begini, purpose-nya berubah. Dari yang purpose-nya cuma sekedar jadi media untuk menulis, menjadi bentuk yang baru, saudaraku. Ya, menjadi purpose yang baru. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia purpose-nya baru, dia bisa melakukan banyak hal yang diinginkan oleh sang tuannya. Oleh karena itu kenapa saudaraku, di dalam firman Tuhan menggunakan istilah transform. Supaya kita benar-benar bisa dibentuk jadi baru, jadi sesuatu yang baru, jadi benda yang baru, jadi tampilan yang baru. Supaya apa? Supaya gambar Kristus boleh ditampilkan di situ saudaraku. Kalau sudah dibuat jadi bentuk seperti ini, diutus kemana aja, gampang saudaraku. Ya. Jadi sama saudaraku. Hari ini kita rindu supaya transform itu boleh terjadi dalam hidup kita. Kita menemukan purpose-nya Tuhan. Nah saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi, punya ayat referensi. Yaitu di dalam Efesus 4 ayat 23. Mari kita baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Paulus menuliskan kata dibaharui ini menggunakan satu pendekatan tentang seperti berganti pakaian. Dia menggunakan di dalam ayat 22 menanggalkan manusia lama
Tapi di ayat yang ke-24 dia menggunakan istilah mengenakan. Yang satu menanggalkan, yang lain mengenakan, saudaraku. Nah, gambaran tentang pakaian ini, saudaraku, seringkali suka disalahartikan. Kita selalu berpikir yang namanya dibaharui atau berubah atau transform tadi itu adalah dengan instan, sama seperti orang berganti pakaian. Tinggal buka, buang, seperti itu. Ternyata enggak gitu, saudaraku. Transform itu tidak instan, saudaraku. Nah, saya jadi teringat, saudara, kalau bicara soal perubahan yang instan itu, ada satu tokoh kartun, saudaraku, yang punya pintu namanya pintu kemana aja. Pintunya warnanya pink, saudaraku. Saya penasaran, saudaraku, dan waktu saya tonton ya film kartun ini, menarik sekali. Waktu dia buka pintu itu, dan dia masuk, dan akhirnya dia bisa berada di tempat yang lain. Nah, hari ini saya udah order satu pintu, saudaraku. Pintunya warna putih, beda ya. Tidak warna pink, saudaraku ya. Karena kita ada di gereja, jadi biar kelihatan putih, suci ya, begitu ya. Jadi saya order pintu ini, saudaraku. Saya penasaran, saudaraku. Ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa perubahan itu bukan cuma sekedar instan gitu loh, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena kita pikir kalau perubahan instan itu oke kah, baik kah? Nah, kita mesti lihat, saudaraku. Nah, kalau pintu kemana aja, dia datang atau hadir di tempat yang baru, pintu yang saya order ini mungkin saya akan beri nama pintu jadi apa aja, saudaraku. Ya, kita akan lihat, saudaraku, apakah benar-benar ini terjadi sebuah perubahan, saudaraku. Oke? Loh, ternyata saya berubah. Tampilan saya berbeda sekarang. Yang tadi sebelum melewatin pintu itu, sekarang jadi seperti ini gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sering kali berpikir yang namanya perubahan begitu instan gitu. Tapi sekali lagi gini, perubahan yang instan itu kadang-kadang cuma luarnya aja. Saya cuma mengganti pakaian menjadi baju seperti ini, saudaraku. Saudara, kita perlu mengalami yang namanya satu perubahan permanen. Bukan cuma sekedar ganti jubahnya. Nah, ini yang tadi saya katakan, saudaraku. Kita seringkali mengartikan yang keliru, saudaraku, yang Paulus tadi sampaikan. Menanggalkan, terus kemudian mengenakan. Dan kita selalu merasa bahwa ya udah ini instan seperti itu, saudaraku. Saudara, nggak bisa begini, saudaraku. Karena apa? Perubahan yang cuma tampilan luarnya aja, sifatnya sementara, saudaraku. Nah, saya akan jelaskan sama saudara, sebenarnya arti transform yang sesungguhnya tuh apa sih, saudara? Nah, sebelum saya jelaskan, daripada nanti ada orang yang keluar lagi dari sini, kan kita jadi bingung ya, saudara. Lebih baik pintunya saya tutup supaya jangan nongol orang lain lagi ya, saudara. Sebentar. Nggak ada lagi yang keluar. Oke, siap. Saudara yang dikasih Tuhan, transform, kalau kita perhatikan baik-baik ya di dalam Efesus 4 ayat 23, di situ dia gunakan istilah ya di dalam New Living Translation Notes, bahwa yang berubah itu bukan cuma sekedar luarnya, tapi yang berubah adalah keinginannya. Desire-nya berubah, action-nya berubah, dan bahkan di sini dituliskan begini, saudaraku. Their life begin to reflect the fruit of spirit. Hidupnya dia akhirnya mulai menggambarkan atau merefleksikan buah roh. Seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan di sini juga ditulis begini. They become different people. Dia menjadi sosok yang berbeda. Sosok orang yang berbeda. Dan kalimat berikutnya bagus. Gradually growing into the likeness of Christ. Jadi gini, saudara. Transformasi atau transform istilah yang tadi itu, saudara. Itu bukan instan. Seperti halnya kita masuk pintu dan kemudian berubah. Cuma luarnya aja yang berubah. Tapi di dalam catatan New Living Translation tadi dikatakan gradually growing. Apa arti gradually? Gradually artinya terus menerus, artinya bertahap dan bertumbuh. Jadi ada pemahaman yang baru terus gitu loh, saudara. Saudara,
kenapa ini mesti kita pahami? Karena kalau kita perubahannya yang kita maksud cuma sekedar instan, kayak tadi, tiba-tiba saya berpakaian seperti ini, saudaraku. Ini sifatnya sementara. Kalau saudara tanya apakah saya tentara? Bukan. Saya hanya sosok Arman yang berpakaian tentara. Apakah saya seorang tentara? Jawabannya tidak, saudaraku. Karena memang saya bukan tentara, saudaraku. Saya tentara bohongan dalam hal ini di sini, saudaraku. Saya hanya orang yang mengenakan pakaian saja. Hanya luarnya saja yang berubah, dalamnya bukan tentara. Buktinya apa? Kalau saya ditaruh di medan peperangan, apakah saya akan berhasil bertempur dengan baik? Tentu tidak. Bahkan mungkin saya malah bisa mati duluan, saudaraku. Karena saya nggak pernah tahu ilmu peperangan. Saudara, kita mesti pahami, saudaraku, bahwa perubahan yang cuma sekedar dari luar saja, sifatnya sementara, saudaraku. Ya, yang Tuhan rindukan adalah gradually, bertahap dan bertumbuh di dalamnya. Seperti tadi firman Tuhan tadi katakan. Saudara. Nah, sayangnya begini, saudaraku. Kita seringkali jadi orang-orang yang berubahnya kayak tadi ini, cuma sekedar jubahnya aja yang berubah. Tapi dalamnya nggak berubah. Jadi kayak tadi saya bilang, saya ini kayak pura-pura jadi tentara. Cuma dressnya aja kayak begini. Kalau mau ditanya keren nggak? Keren. Seneng nggak saya kayak gini? Seneng, saudaraku. Bagus, kelihatan gagah gitu, saudaraku. Tapi, saudaraku, hatinya saya yang sesungguhnya apakah saya tentara? Tidak, saudaraku. Banyak orang, saudara, ketika komsel, ya udah dia cuma pura-pura komsel, saudaraku. Cuma kelihatannya komsel, tapi sebenarnya hatinya berkomsel enggak? Enggak. Ada lagi orang yang ibadah gitu. Kayak kita nih sekarang nih ya, ibadah online, saudara. Saudara lihat ibadah ini, saudaraku ya, mungkin, wah saudara di live chatnya nulis, amin, bagus, puji Tuhan. Wah terus kata-kata yang saya ungkapkan ditulis ulang, dan dikatakan, yes setuju, ya teruskan, dan seterusnya ya gitu ya. Tapi gini loh saudaraku. Kita tuh sering kali cuma sekedar ya udah nonton, kita cuma sekedar lihat, tapi kita nggak benar-benar ngalamin perubahan itu dari firman yang disampaikan, saudara. Ingat sekali lagi, perubahan yang hanya sekedar dari luar sifatnya cuma sementara, ya seperti ini. Kita kerap kali juga, saudaraku ya, kita bilangnya begini nih, saudara. Ya udah, kita ikut pemuritan. Badannya kelihatannya ikut pemuritan, tapi sesungguhnya dia nangkep gak esensi pemuritan? Enggak. Komsel, saudaraku. Pura-pura aja, saudaraku. Ya udahlah, yang penting kita ikut komsel, login, masuk di Zoom gitu ya. Udah, habis itu kameranya dimatiin, kita ngerjain yang lain. Kalau ditanya, udah komsel belum? Udah, buktinya aku join tuh di situ. Gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain. Yang paling gampang terlihat adalah gini, begitu kita disuruh sharing, mereka bilang gini, tadi sharing apa ya? Tadi apa ya? Kita nggak tahu. Jadi kita cuma sekedar ikut saja. Nah ini contoh perubahan yang cuma datang dari luar. Nggak nyaman, saudaraku. Dan sifatnya hanya sementara. Saudara, apa yang saya tampilkan ini, saudaraku. Sekali lagi, ini cuma sifatnya instan dan ini nggak bisa berlangsung lama. Padahal yang Tuhan rindu bicara soal transform, ada terus menerus, ada bertahap, sampai akhirnya serupa dengan Kristus. Seperti kalimat tadi dikatakan, gradually growing into the likeness of Christ. Ingat saudara, perubahan yang dahsyat itu harusnya datang dari dalam. Di dalam versi The Message, Efesus 4 ayat 23 ditulis begini. A God-fashioned life, a life renewed from the inside. Sekali lagi saudaraku bahwa perubahan yang dahsyat itu datang dari dalam. Saya hanya berpakaian tentara, tetapi hati saya belum diubah jadi tentara, saudaraku. Saya belum punya mental prajurit, belum dilatih. Saya perlu waktu bertahun-tahun saudaraku supaya benar-benar layak saudaraku mengenakan pakaian ini dan bisa bertempur tentunya nantinya ya ketika masuk dalam sebuah medan peperangan. Sekali lagi saudaraku, jangan cuma sekedar berpikir bahwa perubahan datangnya dari luar, tapi harus datang dari dalam. Di dalam versi bahasa Indonesianya, transform itu berhubungan dengan roh dan pikiran. Ya, saudara bisa baca ya di dalam Efesus 4 ayat 23 tadi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Berarti untuk transform ngalamin dari perubahan apa? Roh dan pikiran. Saudara, gimana caranya kita sekarang, ini paling penting nih. Gimana kita caranya sekarang benar-benar mengalami transform
Yang gradually tadi, yang bukan instant tadi. Ayat 20, saudaraku. Mari baca, saudara. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Versi The Message-nya ditulis, you learn Christ. Belajar tentang Kristus. Memahami Kristus dengan benar. Mengenali Kristus dengan benar. Saudara, mengenali Kristus dengan benar artinya kita benar-benar berjumpa dengan Kristus yang mengubahkan kita. Kalau mau ditanya, apakah ini Arman yang sesungguhnya? Jawabannya tidak. Ini bukan Arman yang sesungguhnya, saudara. Arman yang sesungguhnya adalah Arman yang berjumpa dengan Kristus. Arman yang bertemu dengan figur Yesus. Saudara mau tahu nggak, saudaraku? Gambaran Arman yang sesungguhnya itu terjadi 30 tahun yang lalu, saudaraku. 30 tahun yang lalu di Jalan Mangga Besar 1. Seorang Arman duduk di sana dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak hari itu sampai dengan hari ini ada satu perubahan di dalam diri sosok yang namanya Arman. Jadi kalau saudara lihat, apakah ini gambaran saya sesungguhnya hari ini? Tidak. Gambaran Arman yang sesungguhnya adalah gambaran yang mungkin saudara seringkali lihat saya di atas panggung ini. Jadi kalau saya cuma berpakaian seperti ini bukan gambaran saya gitu. Jadi kalau mau ngalamin yang namanya transform atau ngalamin perubahan, ya ayo berjumpalah dengan Kristus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita akan benar-benar mengenali siapa kita yang sesungguhnya. Saudara, saya mau hari ini kita bukan sekedar melihat diri kita dari tampak luarnya aja. Tapi kita harus benar-benar berjumpa dengan Kristus. Mengenali Yesus yang sesungguhnya. Arman yang sesungguhnya bukan seperti ini sekali lagi. Tapi Arman yang sesungguhnya mungkin adalah gambaran yang seringkali saudara dengar, yang seringkali saudara lihat, seperti biasanya Arman ada di atas panggung ini seperti apa? Apakah seperti ini? Tentu tidak. Ini bukan gambaran Arman yang sesungguhnya. Gambaran Arman yang sesungguhnya adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan dia bisa melihat ada identitasnya Arman yang baru, seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah gambaran yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mau ngalamin transform, lihatlah Yesus, saudaraku. Gambaran Arman yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Inilah Arman yang sudah berjumpa dengan Kristus, mengalami sebuah transformasi yang sesungguhnya, bukan yang pura-pura. Arman yang mengenakan baju tentara tadi, ya itu adalah pura-pura pakai baju tentara, tidak sungguh-sungguh. Inilah gambaran Arman yang saudara seringkali lihat di atas panggung ini. Karena apa? Karena sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini pun yang saya alami hari ini tidak serta-merta berhenti sampai di sini, tidak. Firman Tuhan tadi katakan apa? Gradually, artinya terus-menerus. Saya yakin akan terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan di dalam Kristus. Kenapa? Waktu saya mengenal Kristus, di dalam hidup saya ada satu perubahan yang terus-menerus Tuhan gerakkan. Desire and actions-nya harus change. Seperti itu, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ngalamin sebuah transformasi yang bukan instan, tetapi gradually. Dia harus berjumpa dengan Kristus. Di ayat 20 tadi dikatakan, mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana sekarang kita bisa mengalami transformasi seutuhnya? Bagaimana kita bisa ngalamin transform yang tadi dikatakan, transform karena mengenal Yesus. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Bahasa Inggrisnya di dalam The Message dikatakan, you have paid careful attention to him. You have paid careful attention. Paid careful attention ini bicara tentang memperhatikan. Perhatikanlah Yesus.
Perhatikanlah gambaran atau karakter Kristus. Perhatikanlah firman Tuhan. Ini loh saudaraku, kunci pertama kita ngalamin transformasi yang renew from the inside adalah mengenal Yesus. Dan cara kita boleh mengenal Yesus adalah paid attention. Dikatakan paid careful attention to Him. Saudaraku. Memandang kepada Kristus, itu dia saudaraku. Kalau mau ditanya memandang kepada Kristus ada godaannya? Ada. Godaannya adalah memandang kepada dunia. Makanya Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan, do not conform to this world, to the pattern of this world. Artinya gini, cara kita memandang Kristus tentu akan ada tantangan, yaitu apa? Dunia akan menampilkan sesuatu supaya kita akhirnya ke-distract untuk melihat dunia. Saudara, gimana praktek nyatanya kita bisa ngalamin transform di poin yang pertama tadi? Paid careful attention to Him. Sederhana, saudara. Disiplinlah di dalam memandang Kristus. Disiplin memandang, saudaraku. Saya pernah khotbahkan ini, saudaraku ya, di dalam salah satu tayangan di dalam Abalov Industri di akhir bulan Maret yang lalu. Saya rindu saudara juga boleh melihat rekaman itu, saudaraku. Pelajari kembali dan lihat kembali betapa dahsyatnya kuasa kita di dalam disiplin memandang, saudaraku. Saudara, saya juga percaya bahwa paid careful attention bukan hanya sekedar kita melihat, tapi juga kita mendengar. Makanya di dalam bahasa Indonesia dikatakan mendengar. Mendengar perlu careful, perlu kehati-hatian. Hal yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang sama, ayat 21, tapi bagian yang berikutnya. Bukan hanya sekedar telah mendengar tentang Dia, tapi ada kata dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis, being well instructed in the truth precisely as we have it in Jesus. Being well instructed, itu artinya apa? Kita menerima pengajaran atau diajar dengan kebenaran secara tepat. Nah ini dia. Kita bukan cuma sekedar terima pengajaran, kita bukan cuma sekedar terima firman, tapi kita mau diajar dengan tepat. Saudara, ini ayat ternyata dalam sekali, saudaraku. Saudara ngalamin transform yang sesungguhnya, yang bukan pura-pura. Saudara mesti siap untuk diajar. Bukan cuma sekedar jadi simpatisan, tapi saudara terlibat aktif untuk diajar, untuk digesek, untuk ditegur, bahkan untuk diperlengkapi, saudaraku. Saudara mau ngalamin transform yang dahsyat, saudara. Bukan sekedar lewat pintu, bukan. Tapi yang ngalamin transform yang dahsyat, saudara mesti siap untuk diajar. Being well instructed, diberi instruksi dan instruksinya tepat dan saudara mau melakukannya. Nah ini dia. Di mana saudaraku kita bisa ngalamin proses ini, saudaraku? Di Komsel. Di mana kita bisa ngalamin proses ini? Di komunitas, saudaraku. Saudara, Kolose 3 ayat 16 berkata begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bukan di dalam kamu, tapi di antara kamu. Di antara kamu artinya apa? Kita ada di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah kesatuan, bukan sendirian. Kalau kita sendirian bisa sesat. Makanya kita mesti ada di dalam kelompok. Kalau istilahnya yang lain, mungkin kita pernah dengar istilahnya kompak, komunitas sepakat. Kita perlu ada di dalam komunitas sepakat. Kenapa? Karena waktu kita ada dalam komunitas sepakat, kita ngalamin perubahan yang dahsyat. Jadi kalau kita sendirian ngalamin enggak? Enggak. Saudara, mari. Saudara mau transform? Transform yang benar, saudara ada di dalam komunitas. Diajar. Makanya kalau saudara hari ini belum punya mentor, belum punya pemurid, cari saudaraku dan minta orang tersebut boleh mengajar, mendidik saudara, menuntun hidup saudara, menggesek hidup saudara. Ini penting banget saudara. Yang terakhir saudaraku. Di dalam ayat yang ke-22, di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di dalam bahasa Inggrisnya The Message dituliskan begini, do not have the excuse of ignorance. Excuse of ignorance ini bicara soal apa? Mengabaikan. Saudara, kita seringkali saudara begitu kita terima pengajaran, kita terima firman, kita mengabaikan. Nah ini dia, kalau kita punya hati yang modelnya kayak begini mengabaikan,
kita nggak akan pernah ngalamin transformasi. Kita nggak akan pernah ngalamin perubahan apapun. Mungkin kita ada perubahan, tapi yang tadi perubahan cuma dari luar. Bajunya aja yang berubah, tapi dalamnya nggak berubah. Kelihatannya kayak orang Kristen, kelihatannya kayak ikut komsel, tapi nggak komsel. Kelihatannya dia ada di dalam pemuritan, tapi nggak mau dimuridkan. Kelihatannya dia baca Alkitab, tapi dia nggak ngalamin terobosan Alkitab. Cuma kelihatannya, saudaraku. Kenapa? Karena sifatnya sementara. Ingat saudara, bukan instantly tapi gradually. Dan untuk bisa sampai ke titik gradually, saudara perlu punya sebuah disiplin. Don't excuse. Jangan pakai alasan. Kita nih udah kebanyakan alasan. Gak mau komsel lah, alasannya inilah, alasannya itulah. Anggota komselnya beginilah, pemimpin komselnya begitulah. Dan saudara, don't excuse. Kuncinya saudara ngalamin perubahan, jangan excuse. Apa-apa bikin alasan. Please, saudara, please. Saudara ngalamin transformasi, ngalamin perubahan, saudara perlu berusaha untuk melakukan. Jangan membiarkan. Segala sesuatu yang dibiarkan pasti terjadi penurunan. Saudara membiarkan firman Tuhan, kualitas firman Tuhan dalam hidupmu pasti turun. Saudara membiarkan keluargamu, hubunganmu sama keluarga pasti terjadi penurunan. Saudara harus ada usaha yang disengaja supaya saudara bisa terus-menerus mencari Tuhan, mencari Kristus, dan melakukan yang benar. Saudara, di dalam ayat 24, saya suka banget. Ini jadi ayat kita yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-24, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam versi The Message-nya, saudaraku, ini menarik sekali. Di situ dikatakan, and working itself into your conduct as God accurately reproduce His character in you. Amazing banget ini. Artinya gini, yang sesungguhnya ngalamin perubahan, yang menggerakkan perubahan itu siapa? Kristus yang ada dalam hidup kita. Dia akan bekerja sendiri, working itself. Ada kuasa yang bekerja dalam diri kita yang mengubah diri kita. Supaya karakter Kristus direproduce, diciptakan, dihadirkan terus di dalam kehidupan kita. Caranya gimana saudaraku? Tadi, jangan excuse. Yang tadi juga dikatakan, dengar, pay careful attention. Yang tadi juga dikatakan soal apa saudaraku? Being well instructed, working itself. 3 hal tadi kita lakukan, otomatis akan mengalami satu terobosan dari dalam. Working itself from the inside. Saudara, saya yakin betul saudara. Kalau saudara mau melakukan prinsip ini saudara gak perlu capek. Sungguhan gak perlu capek. Datang aja, lihat aja Yesus. Sama seperti yang tadi saya contohkan. Lihat aja Yesus. Kenali Yesus dengan benar. Pelajarilah Yesus dengan benar. Pelajari. Otomatis it working itself and you will transform. Amazing. Sungguh amazing. Buat saya 30 tahun ini saudaraku hidup sebagai orang percaya sangat amazing. Secara bertahap Tuhan mengalami atau Tuhan membuat saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara. Saya rindu buat setiap saudara hari ini benar-benar saudara boleh dibukakan, dicerahkan dan saudara mengalami perubahan yang sesungguhnya. Bukan perubahan yang datang dari luar tapi perubahan yang datang dari dalam. Renew from the inside, dibaharui dari dalam. Bukan cuma sekedar berganti pakaian, karena itu sifatnya hanya sementara. Bukan yang sesungguhnya, bukan yang aslinya. Tapi itu cuma pura-pura. Mari saudaraku, kalau saudara hari ini masih berpura-pura komsel, masih berpura-pura ibadah, hentikan itu dan saudara mulai kembali mencari yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku. Saya rindu buat kita semua, sepanjang bulan ini kita benar-benar ngalamin change, totally change, 180 change, which is transform.